Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Penmas 4B yang beranggotakan Muhammad Radia Aksaresnanda dengan NIM 1904917, Sakifa Azilah Izati dengan NIM 1908511, dan Zahra Ksania Putri dengan NIM 1904040. Hari ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi bersama-sama mengenai unsur-unsur difusi. Nah, pertama, ada awal mula teori difusi. Teori difusi ini telah ada sejak tahun 1950-an, terbentuk akibat dilatar belakangi oleh keinginan pemerintahan Amerika Serikat yang pada saat itu ingin mengetahui mengapa hanya sebagian petani di sana yang mengadopsi teknik-teknik baru dalam bertani, sedangkan sebagian lainnya tidak. Everett M. Rogers adalah salah satu dari tim eksplorasi ini. Berawal dari sejarah tersebut, meskipun pada awal teori difusi ini ditunjukkan untuk memahami difusi dari teknik-teknik pertanian, tapi pada perkembangan selanjutnya teori difusi ini digunakan pada bidang-bidang lainnya secara lebih universal. Teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers kemudian diformulasikan dalam sebuah buku pada tahun 1962 yang berjudul Diffusion of Innovation, di mana buku ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi landasan pemahaman tentang inovasi, karakteristik inovasi, dan mengapa orang mengadopsi inovasi, faktor-faktor sosial apa yang mendukung adopsi inovasi, dan bagaimana inovasi tersebut berproses di antara masyarakat. Selanjutnya ada pengertian difusi. Difusi merupakan suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Menurut Everett Rogers 1996, seorang penulis buku yang berjudul Diffusion of Innovations, ia mendefinisikan difusi sebagai the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. Dengan kata lain, difusi merupakan suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui beragam saluran untuk jangka waktu tertentu pada suatu sistem sosial. Difusi dapat dikatakan juga sebagai sebuah proses di mana ide-ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Difusi adalah suatu bentuk khusus komunikasi. Difusi menitikberatkan pada bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Terdapat 4 unsur-unsur difusi, yaitu yang pertama ada inovasi atau innovation, yang kedua ada saluran komunikasi atau communication channel, yang ketiga ada waktu atau time, dan yang terakhir ada sistem sosial atau social system. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya Sakifa dan Aksa. Lalu ada pengertian inovasi. Inovasi merupakan sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai suatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lainnya. Semua inovasi memiliki komponen ide, tetapi tak banyak yang memiliki wujud fisik, ideologi misalnya. Inovasi yang tidak memiliki wujud fisik diadopsi berupa keputusan simbolis, sedangkan yang memiliki wujud fisik mengadopsinya diikuti dengan keputusan tindakan. Rogers 1983 mengemukakan 5 karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap pengadopsian suatu inovasi, meliputi pertama, keunggulan relatif, yang kedua, kompabilitas, yang ketiga, kerumitan, dan yang keempat, kemampuan diuji cobakan, dan yang terakhir, kemampuan yang diamati. Unsur-unsur difusi selanjutnya adalah saluran komunikasi, yaitu bagaimana pesan yang ada didapat dari suatu individu kepada individu lainnya. Dalam hal ini, komunikasi adalah proses di mana partisipan menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa difusi dapat dipandang sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana informasi yang dipertukarkannya adalah ide baru atau inovasi. Karena pada dasarnya, esensi dari proses difusi ini adalah pertukaran informasi di mana seseorang individu mengkomunikasikan suatu ide baru kepada seseorang atau beberapa orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
Komunikasi dalam proses difusi adalah upaya mempertukarkan ide baru atau inovasi oleh seseorang yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan inovasi yang ada kepada seseorang yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai inovasi itu melalui saluran komunikasi tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, innovation decision process, yaitu proses keputusan inovasi atau tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi tersebut. Kedua, relative time which an innovation is adopted by individual or group, yaitu waktu yang diperlukan oleh individu maupun kelompok untuk mengadopsi sebuah inovasi, dan dalam hal ini berkaitan dengan keinovatifan individu atau unit adopsi lain, yaitu kategori relatif tipe adopter. Dan tipe adopter ini ada adopter awal atau akhir. Dan yang terakhir ada innovation rate of adoption, atau sering disebut tingkat atau laju adopsi inovasi ataupun rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu seberapa banyak jumlah anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Unsur-unsur difusi yang terakhir adalah sistem sosial. Sistem sosial ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya teman-teman, jadi mari kita flashback. Sistem ini sendiri adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai tujuan umum. Sangat penting nih untuk teman-teman ketahui bahwasannya proses difusi terjadi di dalam suatu sistem sosial. Jadi sistem sosial ini berperan sebagai wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat proses interaksi yang mengandung proses difusi. Sistem sosial adalah suatu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, anggota dari sistem sosial ini bisa berupa individu, kelompok informal, organisasi maupun subsistem. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.